Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Ibu harap kalian tetap sehat dan semangat. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Materi yang akan disampaikan adalah kentampakan alam buatan, keragaman flora dan fauna di Indonesia, perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Wayan dan Pak Made masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udara bersih dan sangat segar membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Made tentang alam Indonesia sangat luas. Wayan sangat antusias menyimak penjelasan Pak Made. Tampakan alam pada bentang alam di Indonesia merupakan salah satu bentang alam yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Nah, perhatikan, di sini ada gambar kenampakan alam. Nah, berilah tanda checklist yang menunjukkan kenampakan alam dan berilah tanda silang yang menunjukkan kenampakan buatan. Perhatikan gambar yang pertama. Ini adalah gambar gunung. Ya, gunung ini termasuk kenampakan alam. Selanjutnya gambar yang kedua. Gambar kedua ini adalah gambar sungai. Ya, sungai itu termasuk kenampakan alam atau buatan. Ya, pintar, kenampakan alam. Selanjutnya adalah gambar yang ketiga adalah danau. Danau ini termasuk kenampakan alam atau buatan. Ya, pintar, kenampakan alam. Selanjutnya gambar keempat, yaitu gambar bendungan. Gambar bendungan ini termasuk penampakan buatan. Kenapa? Karena dibuat oleh manusia. Selanjutnya kita akan membahas soal tentang ketampakan alam. Ketampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Ya, pintar. Kenampakan alam yang nampak adalah danau, gunung, dan sungai. Ketampakan buatan apakah yang tampak pada gambar di atas? Kenampakan buatan yang nampak pada gambar adalah bendungan. Selanjutnya soal yang ketiga. Apakah yang dimaksud ketampakan alam itu? Ketampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Selanjutnya, soal keempat. Apakah yang dimaksud ketampakan buatan itu? Ketampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Kita akan membahas bentang alam secara umum pulau-pulau di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa, bentang alamnya ada gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Gunung Selamet, Sindoro, Arjuno, Galunggung, Merapi. Sedangkan lembahnya ada lembah Grand Canyon, lembah Dieng, lembah Cilengkrang. Bukitnya ada Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Candi Abang. Sungainya Serayu, Cisadane, Citarum. Dataran rendahnya dataran rendah Surakarta, Semarang, dan Madiun. Pantainya ada Banyu Tibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran. Selanjutnya Pulau Sumatera. Gunungnya ada Kerinci, Lauser, Dampo. Lembahnya Ngarai, Sianok, Lembah Anai. Bukitnya Minangkabau, Bukit Kerinci, Rejang, Bukit Lebong, Bukit Barisan. Sungainya Asahan, Deli, Batanghari. Dataran rendahnya dataran rendah air manis, rendah Kasih, rendah Cermin.
Pantainya ada Lampuk, Air Manis, dan Rupat. Selanjutnya adalah Pulau Kalimantan. Bentang alamnya gunung, Bukit Raya, Liang Pran menyapa. Lembahnya Kapuas, Danum Kawung. Bukitnya Batu Dinding, Bukit Lintang, Kelam. Sungainya Melawi, Kahayan, Barito. Dataran rendahnya Pangkelabun, Pulau Kapuas, Ketapang. Pantainya Pantai Angsana, Kemala, dan Melawai. Untuk selanjutnya kalian bisa cek di letak geografis yang sebelumnya kita pernah isi di subtema 1 pembelajaran 4. Baik, kita akan mengetahui iklim di Indonesia. Ya, bentang alam wilayah Indonesia sangat bervariasi. Ya, hal itu tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Ya, iklim di Indonesia. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Yang pertama adalah iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua adalah iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Selanjutnya kita akan membahas soal bersama-sama. Soal yang pertama, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Ya, pintar. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Soal kedua, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai Oktober. Jadi kebalikannya ya. Yang ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Nah, angin muson disebut juga dengan angin musim, adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya Hindia dan wilayah-wilayah sekitarnya, ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Baik, kita masuk ke persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia menurut Alfred Wallace ada 2, yaitu kelompok Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Indonesia-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristik Indo-Malayan dan Indo-Australian yang pertama adalah jenis Indo-Malayan jenis meranti-merantian sangat banyak, sedangkan Indo-Australian jenis meranti-merantian hanya sedikit. Yang kedua, Indo-Malayan terdapat berbagai jenis rotan, sedangkan Indo-Australian tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, Indo-Malayan tidak terdapat hutan kayu putih, sedangkan Indo-Australian terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, Indo-Malayan jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, sedangkan Indo-Australian terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Yang kelima, Indo-Malayan jenis anggrek sedikit jumlahnya, sedangkan Indo-Australian jenis anggreknya lebih banyak. Selanjutnya, Indo-Malayan terdapat berbagai jenis nangka, sedangkan Indo-Australian tidak terdapat jenis nangka. Yang terakhir, Indo-Malayan tidak banyak tumbuhan sagu, sedangkan di Indo-Australian banyak terdapat tumbuhan sagu.
Nah, sekarang kita membahas persebaran flora di Indonesia. Dibagi menjadi 3, yaitu fauna asiatis atau tipe Asia, fauna peralihan, dan fauna tipe Australia. Fauna asiatis menempati bagian barat Indonesia sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Di daerah ini terdapat berbagai jenis hewan yang menyusui yang besar. Nih, ada gajah, terus apa lagi tuh? Badak bercula 1, dan macan. Sedangkan fauna peralihan menempati di antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Misalnya di Sulawesi terdapat kera, fauna asiatis, dan terdapat kuskus fauna Australia. Yang ketiga adalah fauna tipe Australia, menempati bagian timur Indonesia, meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Di daerah ini tidak didapatkan jenis kera. Binatang menyusuinya kecil-kecil dan jumlahnya tidak banyak. Nah, itulah persebaran hewan di Indonesia. Selanjutnya, kalian belajar tentang perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila, maka silakan digaris pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Dan kalian beri tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada di buku. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian dapat memahaminya.